Halo, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emisti Raflikansyah. Bersama teman saya Muslim Khalid, Intan Puspasari, dan Restu Yogatama akan mempresentasikan materi dari grup 11. Dan materi pertama akan dibacakan langsung oleh Muslim. Silakan. Transformational Grammar and Functional Grammar. Tata bahasa transformasional adalah teori tata bahasa yang menyumbang konstruksi dari bahasa oleh linguistik transformasi dan struktur kalimat, dan kemudian tata bahasa fungsional adalah teori yang berusaha menjelaskan susunan bahasa alamiah dari segi fungsionalnya. Ada beberapa poin di sini dari deep and surface structure, transformational grammar, NG as a system of meaning, dan metafunction. Slide selanjutnya. Deep and surface structure. Deep structure, the underlying structure of a sentence that conveys the meaning of sentence. Surface structure, the superficial arrangement of constituents and reflect the order in which they are pronounced. Dalam linguistik poststrukturalis, Tuan Chomsky menjabarkan sebuah konsep dimensi berbahasa yang dikenal sebagai deep structure dan surface structure, atau dalam bahasa Indonesia disebut struktur batin dan struktur permukaan. Konsep ini menawarkan penggolongan kegiatan berbahasa ke dalam dua lapisan, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. Lapisan atas surface structure berarti bahasa yang diujarkan atau dituliskan baik secara nyata maupun hanya sekedar dalam benak kesadaran atau di dalam hati. Sedangkan lapisan bawah deep structure adalah representasi kemaknaan yang sebenarnya dari bentuk bahasa tersebut. Dengan kata lain, struktur batin merupakan tempat terjadinya proses berbahasa yang sebenarnya secara mental. Sedangkan struktur permukaan adalah wujud bahasa yang didasarkan atas lapisan batinnya. Lapisan atas dan lapisan bawah ini dapat dikaji berdasarkan aspek semantik atau kemaknaan dan aspek sintaksis atau tata kata. Ada 3 argumen untuk penggunaan perbedaan. Yang pertama, ambiguitas struktur dalam, struktur yang mendasari, dan aktif versus pasif. Berikutnya, slide. Sistem struktur permukaan mengidentifikasi kata-kata dan membaca dengan lancar. Sistem grafofonik. Sistem isyarat grafofonik mencakup prinsip alfabetis, kesadaran fonemik, pencampuran, dan segmentasi, dan kelompok kata. Sistem grafofonik adalah dasar dari sistem isyarat. Sistem ini yang digunakan siswa ketika mereka memecahkan kode kata untuk mulai membangun makna. Sistem leksikal. Pengenalan kata visual berdasarkan paparan visual yang sering terhadap kata-kata memori visual untuk semua kata. Sistem sintaksis memahami struktur bahasa pada kalimat, paragraf, dan seluruh teks. Sistem struktur dalam atau deep structure system. Memahami secara harfiah untuk mendapatkan inti cerita, memahami secara mendalam, dan menggali ide. Sistem semantik memahami arti kata dari literal hingga halus, mendiskusikan dan menulis tentang pengalaman atau asosiasi yang berkaitan dengan kata, ketetapan dan pilihan kata dalam tulisan. Sistem skema membangun makna di seluruh tingkat teks, memahami tema, ide, dan konsep, menyimpan dan mendapatkan kembali pengetahuan yang relevan, menghubungkan yang baru dengan yang diketahui. Kemudian sistem pragmatis, berbagai pengalaman dengan ide yang telah dibaca atau pelajari, berbagi dan menerapkan makna, membangun makna melalui secara lisan, tertulis, artistik, dan dramatis. Menulis untuk tujuan dan khayal tertentu, merevisi pemikiran berdasarkan interaksi dengan orang lain, mengadopsi kebiasaan dan adat istiadat pembaca dan penulis. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Uki.
transformation function as link between deep structure and sentence and their surface structure. Jadi di sini ada transformasi function. Nah, fungsinya transformasi function itu adalah sebagai penghubung yang sudah dijelaskan sama Muslim tadi dan dari sebuah sentence sama surface strukturnya. Jadi contohnya tuh kayak gini nih kira-kira. Kalau survei strukturnya kan kita visiting doctor can be nuisance. Itu hanya kayak surface-nya aja, atasnya aja secara global gitu. Tapi kalau misalnya kita jadiin deep structure itu bisa beda lagi. Jadi we visit doctors, it can be nuisance. Atau doctor visit us, they can be nuisance. Jadi dibedah-bedah gitu loh di dalamnya. Maksud aku kayak ada struktur lebihnya gitu, transformasinya. Slide selanjutnya tolong. Dari tadi kita udah nyinggungin transformation grammar, transformation apa gitu kan. Nah, sekarang apa sih transformation grammar itu? Transformation grammar itu adalah sebuah sistem analisis bahasa yang menghubungkan antara elemen kalimat di antara kemungkinan bahasa dan menggunakan proses atau aturan untuk mengekspresikan hubungan katanya, hubungan kalimatnya hanya untuk menghasilkan bentuk bahasa yang dibentuk. Gitu. Jadi transformation grammar itu kayak gimana ya? Hasil ininya menghubungkan antara kalimat satu kalimat yang lainnya gitu aja. Selanjutnya. Sebentar. Ada transformation rule. Transformational rules itu diterapkan pada struktur yang dalam dan struktur perantaranya, dan akhirnya menghasilkan struktur permukaannya. Ngerti nggak? Kayak jadi peraturan itu yang deep struktur sama yang struktur perantaranya itu digabung supaya menghasilkan struktur permukaan atau struktur surface-nya gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Restu atau Arab? Biar saya. Oke, selanjutnya ini ada grammatically. Grammatically itu interpretasi. Pakai bahasa Inggris dulu. Enggak mau. The interpretation of sentence according the rules and constraint of the relevant grammar. Jadi interpretasi penafsiran dari kalimat itu menurut aturan dan kendala aturan kebahasaan yang relevan. Grammatical itu. Hal ini adalah intuisi dari institusi linguistik yang merefleksikan kompetensi kebahasaan bawaan dari pembicara. Hal ini bertujuan untuk mengatur pengembangan kalimat dengan bentuk yang baik pada bahasa yang spesifik. Selanjutnya ini functional grammar. Jadi ini membahas tentang function dari grammar. Itu sekumpulan pendekatan kepada studi kebahasaan yang melihat fungsi bahasa dan elemen-elemennya sebagai kunci untuk memahami struktur dan proses kebahasaan. Yang pertama itu teori fungsi kebahasaan adalah sekumpulan pendekatan studi bahasa. Yang kedua, teori fungsi kebahasaan mengusulkan bahwa bahasa adalah alat fundamental. Yang selanjutnya, ini ada language as a system meaning. Maksudnya di sini, ketika bahasa dilihat dari sistem, kita melihat istilah dari komponen tersebut dan bagaimana berinteraksi. Bahasa sebagai sistem makna memiliki 3 komponen. Ini 2 nih. Yang pertama ini maknanya mengacu pada semantik. Yang udah dijelasin kelompok 8, ya saya jelasin lagi ya. Semantik mengacu pada cabang studi dalam linguistik yang berhubungan dengan bahasa
dan bagaimana kita memahami makna. Dan yang kedua, makna adalah apa yang kita ingin katakan, bentuknya itu bagaimana kita mengatur pesan menggunakan kata, susunan kata, dan suara yang tepat. Oke, selanjutnya ini ada meta function. Meta function ini cluster sistematik. Artinya itu mereka adalah kelompok sistem semantik yang membuat makna dari jenis yang terkait. Ketika meta function ini dipetakan ke struktur klausa, nah di dalam hal ini para ahli itu menganalisa klausa ini dari 3 perspektif. Nah, yang pertama ada yang pertama itu interpersonal. Yang pertama itu ideasional. Nah, yang pertama itu ideasional itu artinya bahasa yang berkaitan dengan membangun dan memelihara teori pengalaman. Ini dibagi lagi menjadi 2 fungsi logis. Yang pertama itu eksperiensial. Eksperiensial ini proses manusia membuat makna dari pengalaman. Itulah bahasa berkembang. Jadi spesies manusia harus memahami dunia kompleks tempat ia berkembang untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan ke dalam kategori, objek, peristiwa, dan kesadarannya. Jadi fungsi ini mengacu pada pilihan tata bahasa yang memungkinkan penutur membuat makna tentang dunia di sekitar dan di dalam dirinya. Yang kedua, fungsi dari ideasional ini ada fungsi logika. Fungsi logis sebagai sistem yang mengatur logis semantik antara satu unit klausa dan lainnya. Sistem yang berada di bawah fungsi logis adalah hubungan logiko-semantik. Saat 2 klausa digabungkan, pembicara memilih apakah akan memberikan status yang sama bagi kedua klausa. Dan itu membuat satu bergantung pada klausa lainnya. Dan yang kedua ada fungsi interpersonal. Interpersonal adalah mengacu pada pilihan tata bahasa yang memungkinkan penutur untuk memperlakukan hubungan interpersonal sebagai mereka yang kompleks dan beragam. Prinsip linguistik fungsional sistematik ini didasarkan pada klaim bahwa pembicara tidak hanya berbicara tentang sesuatu, tetapi selalu bicara dengan yang orang lain. Bahasa tidak hanya menafsirkan pengalaman, tetapi secara bersamaan bertindak sebagai pertemuan antar pribadi yang penting untuk kelangsungan hidup. Jadi terakhir ini ada fungsi tekstual. Fungsi tekstual ini adalah fungsi pengalaman dan interpersonal diatur dengan rumit, tetapi di antara keduanya hanya ada sedikit kendala. Nah, di sini terdapat putaran interaksional apapun pada konten representasional manapun. Jadi, istilah tersebut mencakup semua sistem bahasa yang bertanggung jawab untuk mengelola aliran wacana. Sistem ini menciptakan teks yang koheren, yaitu teks yang di dalam dirinya sendiri dan dengan konteks situasi keduanya bersifat struktural atau melibatkan pilihan yang berkaitan dengan urutan elemen dan klausa dan non-struktural. Jadi sistem bahasa yang relevan termasuk tema diberikan dan baru masuk ke sistem kohesi seperti referensi, substitusi, dan elipsis. Baiklah, itu saja penjelasan untuk materi dari kelompok 11. Jika ada yang mungkin belum jelas, silakan ditanyakan. Apakah tidak ada yang ingin dipertanyakan untuk materi transformational grammar dan functional grammar? Saya minta ini sih, slide yang Oke. language as a system of meaning.
Ini tadi kan ada third komponen. Ini kok cuma 2? Yang third-nya yang mana? Iya, kok cuma 2 ya? Tulisannya 3. Yang Ya. language as a system of meaning itu kan ada third komponen. Nah, yang di sini cuma ada 2. Iya, Yang- itu kesalahan, nggak tahu sih itu kesalahan dari kelompok sebelahnya apa gimana. Loh. Jadi Ini soalnya di PPT-nya ini ditulisnya third komponen, tapi di sini cuma ada 2 ini. Oh. Pantes kok tadi tulisannya 3 tapi Kan cuma itu 2. ada sebenarnya ada 3 komponen. Yang satunya tuh kepribadian, Mam. Nggak tertulis aja di situ. bisa Pribadi dijelasin. itu maksudnya gimana tuh? Iya. Gimana tadi, Imam? Kan tadi kata Uki ada yang kan 3, yang satu kepribadian tidak ditulis. Nah, yang dimaksud kepribadian itu yang seperti apa? Ini kan ada 3 komponen. Yang satunya kepribadian, yaitu bahasa dan makna yang disampaikan oleh penutur atau pembicara itu menggambarkan kepribadian seseorang gitu loh. Misalnya cara bahasa kita tuh gimana tuh bisa menunjukkan kepribadian kita tuh bagaimana gitu loh. Sesimpelnya itu sih. Gimana, Imam? Saya juga kurang ngerti Berarti karena hubungannya kayak psikolinguistik gitu ya? iya, Oke. Baiklah, masih jika ada yang belum jelas, silakan. Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita selesaikan saja ya presentasinya. Ya, cukup. Cukup. Ya. Terima kasih, Darul. Jadi, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam kata, tolong dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.